Bayangin, kamu lagi beberes gudang tua di rumah nenekmu. Lalu nebus sebuah botol kecil dengan label aneh. Minumlah dan kau akan melihat masa depan. Gila kan? Katanya sekali meneguk, matamu akan bisa menembus waktu. Melihat kejadian yang bahkan belum terjadi. Gak cuma 1 tahun ke depan, tapi bisa puluhan, bahkan ratusan tahun ke depan. Pertanyaan besarnya, apa kamu akan minum obat itu? Mungkin terdengar keren banget. Kamu bisa tahu siapa yang bakal jadi pasangan hidupmu, kapan karirmu meledak, bahkan kapan bencana datang biar kamu bisa siap-siap duluan. Kamu bisa menang lotre dengan mudah, hindarin kecelakaan, atau bahkan jadi visioner yang dianggap jenius karena selalu tepat memprediksi masa depan. Tapi ada sisi gelapnya. Lihat masa depan gak selalu bikin bahagia. Bayangin kalau kamu lihat hal-hal yang justru gak pengen kamu tahu. Kapan orang yang kamu sayang pergi, kapan kamu sendiri jatuh, atau mungkin kapan perang besar akan meledak. Mau gak mau, pengetahuan itu bisa jadi beban psikologis yang berat. Dalam psikologi modern, ini mirip sama fenomena pre-traumatic stress disorder atau pre-TSD. Kayak PTSD, tapi traumanya datang dari antisipasi masa depan, bukan kejadian masa lalu. Ini bukan cuma teori ya. Di dunia nyata banyak orang ngalamin kecemasan kalau terlalu mikirin masa depan. Contohnya, sebuah riset dari Journal of Anxiety Disorder nunjukin bahwa orang dengan generalized anxiety disorder seringkali hidup dalam bayangan masa depan yang diprediksi oleh otak mereka sendiri, padahal belum tentu benar juga. Mereka terus-menerus mikirin kemungkinan buruk sampai kualitas hidupnya drop. Atau contoh nyata lebih dekat, selama pandemi COVID-19, banyak orang merasa hidup dalam ketakutan masa depan. Survei WHO tahun 2021 nunjukin lonjakan signifikan kasus kecemasan global gara-gara bayangan apa yang bakal terjadi besok ya, bukan realitas hari itu. Jadi punya kekuatan lihat masa depan bisa jadi pisau bermata dua. Iya, kamu bisa siap lebih awal. Tapi kamu juga bisa hancur karena nggak sanggup menerima kepastian buruk yang bakal datang. Dan kalau kepikiran, bukankah sebagian besar makna hidup justru lahir karena kita nggak tahu apa yang terjadi besok? Kita jatuh cinta, kita gagal, kita bangkit, semuanya terasa asli karena penuh kejutan. Sekarang bayangin lagi, kalau obat itu ada di tanganmu, kamu berani minum? Atau kamu lebih milih biarin hidup berjalan dengan misterinya? Karena mungkin justru di ketidakpastian itulah letak keindahan manusia. Kalau dipikir-pikir, keinginan buat tahu masa depan itu udah ada dari dulu. Di Jawa kita kenal ramalan Jayabaya, seorang raja Kediri yang dipercaya bisa melihat jauh ke masa depan. Ramalannya tentang datangnya bangsa asing, bahkan tentang perubahan zaman, masih sering dibicarain sampai sekarang. Ada juga Primbon Jawa, kitab kuno yang dipercaya bisa nentuin hari baik, buruk, jodoh, rezeki, bahkan nasib seseorang. Masyarakat pakai ini buat ngerasa lebih siap hadapi masa depan, meski kadang jadi beban psikologis kalau terlalu percaya. Dan jangan lupa tradisi lokal lain, kayak juru kunci gunung atau dukun yang dipercaya bisa melihat tanda masa depan. Entah itu lewat mimpi, simbol alam, atau ritual khusus. Ya, jadi kekuatan melihat masa depan itu bisa jadi pedang bermata dua. Kita bisa lebih siap, tapi kita juga bisa hancur karena gak sanggup menerima kepastian buruk yang bakal datang. Dan mungkin justru karena itu gak tahu masa depan, hidup jadi lebih bermakna. Kejutan cinta pertama, rasa sakit kegagalan, euforia bangkit lagi. Semua itu terasa nyata karena penuh misteri.
Sekarang bayangin lagi, kalau botol itu ada di tanganmu, kamu berani minum? Atau lebih pilih biarin hidup berjalan dengan misterinya? Karena bisa jadi justru di ketidakpastian itulah keindahan manusia.